Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 30 Desember 2022. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang telah membentuk posko pengaduan dan pembentukan tim pencari fakta pada kasus gagal ginjal progresif atipikal pada anak. Selain membentukan tim pencari fakta, Komisi 6 juga meminta BPKN untuk melaksanakan advokasi dan tugas-tugas perlindungan konsumen terkait dengan kasus gagal ginjal yang sudah merenggut korban sebanyak 202 orang. Menyusul hasil investigasi TPF BPKN, Komisi 6 DPR RI mendorong pelaksanaan advokasi dan perlindungan konsumen terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menjelaskan, BPKN telah menyampaikan laporan temuan tim pencari fakta sebagai tindak lanjut RDP dengan Komisi 6. Setelah menerima laporan tim pencari fakta hasil investigasi kasus gagal ginjal pada anak, Martin mendorong untuk segera dilaksanakan advokasi dan tugas-tugas perlindungan konsumen terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak yang sudah merenggut lebih dari 200 korban jiwa. Hal tersebut untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali serta hak-hak konsumen dapat terpenuhi termasuk mendapatkan ganti rugi. Terkait dengan sektor kesehatan, itu menjadi tupoksi dari Komisi 9. Tetapi terkait dengan perlindungan konsumen itu menjadi tupoksi Komisi 6. Jadi kami ingin memastikan hak-hak konsumen itu dipenuhi. Karena itu kita mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai dengan juga tugasnya untuk melakukan advokasi. Kedua, juga konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, ganti ruginya seperti apa? Itu menjadi kewenangan pemerintah. Tapi kami tidak ingin melihat bahwa konsumen Indonesia itu dalam kasus-kasus seperti ini itu selalu terpinggirkan. Ada 8 temuan fakta dari hasil investigasi kasus gagal ginjal pada anak. Di antaranya, adanya ketidakharmonisan komunikasi antar instansi di sektor kesehatan, adanya kelalaian instansi sektor kefarmasian dalam pengawasan bahan baku obat, penindakan hukum kepada industri farmasi yang tidak transparan, hingga belum dilibatkannya lembaga perlindungan konsumen dalam persoalan kesehatan dan kefarmasian. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 11 DPR RI optimis momentum pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian dan krisis global. Hal itu dibuktikan dengan kinerja ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh dengan impresif sebesar 5,44% pada kuartal 2 tahun 2022. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, sejumlah negara masih harus dihadapkan ancaman resesi pada tahun depan. Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia diharapkan tetap tumbuh. Meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih positif, pemerintah harus membuat kebijakan dalam mengantisipasi resesi, terutama dalam upaya perbaikan menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023. Ditemui usai sarasehan perekonomian nasional, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, mengantisipasi resesi di tahun 2023, pemerintah harus bekerja keras dan mengeluarkan analisa kebijakan yang tepat dan cepat, sehingga seluruh kebijakan itu bisa berdampak positif untuk masyarakat. Kita ini harus banyak bersyukur. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang melanda secara global, Indonesia ini berhasil mempertahankan dirinya dari berbagai goncangan ekonomi sehingga dampak dari krisis global ini tidak terlalu terasa di Indonesia. Namun tentu kita harus banyak memberikan saran dan kritikan terhadap pemerintah dalam upaya perbaikan, terutama dalam rangka menghadapi ekonomi outlook 2023. Salah satunya yang menjadi perhatian kami adalah bahwa dengan berakhirnya kebijakan Perpu terkait burden sharing, kemudian batas minimal defisit anggaran dan seterusnya, itu tentu menjadi hal yang tersendiri dan menjadi sebuah tantangan yang cukup harus kita waspadai agar kemudian tidak memberikan dampak ekonomi terlalu dalam. Ahmad Najib tetap optimis kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh.
Meski memang ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan tersendiri, pelambatan ekonomi yang terjadi tentunya juga harus disikapi dengan kebijakan yang tepat. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Menteri Perhubungan memperjelas wacana perbedaan tarif KRL bagi orang kaya. Dasko meminta Kemenhub memperjelas kriteria orang kaya yang dimaksud dan meminta kenaikan tarif dibarengi dengan membaiknya fasilitas transportasi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi heboh wacana tarif KRL orang kaya. Ia meminta Kementerian Perhubungan memperjelas kriteria orang kaya yang dimaksud. Dasko juga meminta Komisi 5 memanggil Menteri Perhubungan untuk mendapatkan kejelasan mengenai wacana tarif KRL orang kaya usai reses mendatang. Sufmi Dasko menyebut perbedaan kenaikan tarif KRL bagi mereka yang mampu perlu dikonfirmasi lagi, serta apakah kenaikan tersebut juga dibarengi membaiknya fasilitas transportasi itu. Sufmi Dasko juga menegaskan Komisi Teknis dalam hal ini Komisi 5 DPR RI akan segera memanggil dan berkoordinasi baik dengan Kemenhub ataupun PT KAI terkait adanya pernyataan mengenai tarif KRL bagi orang kaya tersebut. Ya saya pikir nanti memang kita perlu perjelas, mungkin yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan itu kan baru sekilas saja. Jadi kita perlu perjelas kriterianya, apakah memang yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan juga pembedaan misalnya fasilitas. Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, ya tentunya tarifnya akan berbeda. Nah, bahwa kemudian itu yang berbeda itu agak lebih mahal, ya itu nanti kita akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada Menteri pada saat setelah kita selesai reses. Demikian. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyebutkan tak akan ada kenaikan tarif KRL komuter lain tahun depan, tapi akan ada penyesuaian sistem untuk pembayaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan jika hal ini dilakukan agar subsidi bisa tepat guna. Ia menyebutkan akan ada penyesuaian pada tarif KRL komuter lain untuk orang-orang kaya. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan juga fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan juga representasi. Apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Sepanjang tahun 2022 DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen legislasi dari DPR RI, khususnya Balik sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis yang dilakukan melalui rapat, audiensi, dan juga kunjungan kerja. DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerja sama antar parlemen, seperti IPU, Asian Parliamentary Assembly, P20, AIPA, dan juga forum kerjasama antar parlemen yang lain. Dan untuk mengetahui capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak informasi berikut ini. DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang dan pada tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 rancangan undang-undang yang rencananya akan dibahas bersama dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen legislasi DPR RI, khususnya Balik, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Sebagai tambahan informasi, selama 3 tahun periode DPR RI, total sudah ada 60 undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, baik undang-undang inisiatif DPR, undang-undang inisiatif pemerintah, maupun undang-undang inisiatif DPD dan undang-undang kumulatif terbuka. Di tahun 2022 sendiri, ada 3 undang-undang yang cukup fenomenal dan menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun berhasil disahkan meski sempat mengalami dinamika yang cukup panjang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting bagi dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law. DPR juga menyelesaikan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI. Untuk memahami pro kontra dalam setiap pembahasan undang-undang, DPR selalu mencoba meminimalisir dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan turunan yang mudah diimplementasikan dari sebuah undang-undang. Selain itu, penggunaan ruang literasi juga menjadi langkah interaksi antara publik dengan DPR RI dalam membangun cultural approach di masyarakat.
Kedepan, dengan 39 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2023 yang ditargetkan, DPR akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Tentunya, dalam hal ini, DPR RI selalu berikhtiar untuk menyelesaikan setiap rancangan undang-undang dengan terbuka melalui kanal-kanal media DPR RI sehingga publik dapat teredukasi dan memahami proses membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis. Kontrol DPR atas berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan audiensi selama tahun sidang 2021 hingga 2022. Berbagai panitia kerja dan atau tim dibentuk oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan atau memastikan apakah undang-undang yang dibuat DPR telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen, seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Sidang IPU di Bali yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2022 menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja DPR dalam diplomasi parlemen. Dalam tahun sidang 2021-2022, tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Siklus APBN tersebut meliputi pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2023. Nah pemirsa, demikian informasi kaleidoskop kinerja DPR RI selama tahun 2022 atau tahun sidang 2021-2022. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa tentang kinerja, tugas, dan fungsi DPR RI. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengakses sosial media dan live streaming TVR Parlemen yang berisi semua kegiatan alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi 6 DPR RI meminta kepada seluruh jajaran BUMN transportasi untuk memastikan kelayakan sarana angkutan di semua moda. Informasi lengkapnya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta jiwa. Untuk itu, koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan masyarakat. Untuk itu, Komisi 6 meminta pihak-pihak terkait membangun komunikasi dan juga koordinasi yang matang agar keamanan dan juga keselamatan bisa dirasakan oleh semua pengguna angkutan umum. Selengkapnya mari kita simak wawancara dari rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 6 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Nataru sudah di depan mata dan bagaimana persiapan dari BUMN penyedia jasa transportasi dalam menghadapi Nataru kali ini di tengah longgarnya kebijakan pembatasan terkait COVID-19 yang diprediksi akan menyebabkan lonjakan pengendara transportasi. Dan Komisi 6 juga telah mengestimasi akan terjadi 60 juta pergerakan seluruh armada baik darat, laut maupun udara. Dan untuk membahasnya sejauh mana persiapan dan serta antisipasi dari BUMN penyedia jasa transportasi telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Herman Khairon. Bapak Herman, bagaimana nih sejauh mana persiapan dari BUMN penyedia jasa transportasi dalam menghadapi Nataru? Apakah sudah sesuai juga dengan harapan Bapak? Ya, tentu ini adalah kegiatan rutin ya bagi BUMN khususnya di bidang jasa yang terkait dengan transportasi dan jasa-jasa penunjang lainnya. Kami juga menseriusi di masa sidang ini karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru, liburan anak sekolah juga, tentu pergerakannya akan sangat masif dan diprediksi ada sekitar 60 juta yang akan terjadi pergerakan. Selain saya juga mewanti-wanti pada waktu kemarin kami kunjungan ke Bandara Soekarno-Hatta, yaitu terkait dengan meningkatnya pelaksanaan ibadah umroh. Yang ini juga harus ada space khusus dan terminal khusus yang tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengguna jasa bandara. Nah, khusus hari ini rapat tentu terintegrasi dengan seluruh stakeholders yang ada, misalkan Jasa Marga yang tentu ini akan mensiasati atau merekayasa terhadap pengguna jalan tol, di mana yang akan dibuatkan kontraflow dengan space yang terbatas, volume kendaraan yang akan meningkat berkali-kali lipat. Tentu ini harus ada upaya untuk bisa agar perjalanan ini bisa lancar. Oleh karenanya rekayasa dan tentu penggunaan jalan tol fungsional juga harus sudah mulai dilaksanakan. Begitu juga dengan Pelni, Damri, kemudian ASDP untuk penyedia jasa penyeberangan ya. Kemudian Angkasa Pura I, Angkasa Pura II yang mengurusi masalah bandar udara, PT Kereta Api, dan tentu pergerakan para pengguna ini atau para penumpang ini juga terkait dengan COVID yang diprediksi oleh Menteri Kesehatan akan terjadi puncaknya adalah di bulan Desember. Nah, kalau kemudian pada saat yang sama terjadi sebuah pergerakan masyarakat yang menggunakan momentum Natal, Tahun Baru, liburan anak-anak dan bahkan ibadah umroh, tentu ini harus juga diselaraskan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID yang belum berakhir. Oleh karenanya harus banyak upaya yang dilakukan oleh stakeholders supaya ini mampu untuk bisa mengeliminir terhadap penyebaran pandemi COVID. Yang kedua tentu memberikan rasa aman, kelancaran terhadap para pengguna dan penumpang. Nah, ini yang harus dipersiapkan betul karena pada akhirnya negara harus hadir dalam situasi apapun dan tentu BUMN yang saat ini menguasai berbagai sektor yang terkait dengan situasi kondisi Natal dan Tahun Baru serta liburan sekolah ini
juga harus betul-betul siap menghadapinya. Baik Pak, bagaimana DPR RI juga menekan dalam stabilisasi harga tiket transportasinya Pak? Ini pula yang menurut saya ini agak debatable ya. Karena pertama situasinya memang BBM juga naik. Tentu ini akan mempengaruhi terhadap harga transportasi. Pada sisi lain juga akibat kenaikan harga-harga lainnya juga menaikkan harga jasa pelayanan. Yang ini juga tidak bisa dihindarkan. Oleh karenanya upayanya ya harus didorong supaya ini tidak menjadi pasar persaingan sempurna, pasar bebas gitu ya. Didorong misalkan Damri armadanya diperbanyak, dipersiapkan lebih banyak. Kemudian ASDP untuk jasa penyeberangan juga harus diperbanyak. Kemudian kereta api mungkin ada penambahan gerbong gitu ya. Karena apa? Kalau tidak ditambah, penumpang membludak, kemudian akhirnya di situ akan terjadi kenaikan spontanitas terhadap tiket dan lain sebagainya yang mungkin saja ada pelaku-pelaku yang memanfaatkan situasi dan momentum ini. Oleh karenanya ini juga harus ada keterlibatan aparat kepolisian untuk bisa juga menertibkan situasi ini. Yang terpenting kami memang sekarang fokus bagaimana secara teknis ya, termasuk juga jangan sampai ada kelangkaan sektor energi. Jadi bukan hanya kemudian jasa pelayanan yang terkait dengan transportasi yang hari ini rapat dengan Komisi 6, tetapi juga kami membicarakan ini dengan yang terkait dengan sektor energi, pasokan, bagaimana pasokannya. Karena pergerakan pasokan bahan bakar pun akan menggunakan jasa layanan jalan raya, sehingga ini juga harus dipersiapkan betul. Dan berapa besar cadangan yang harus disiapkan dengan pergerakan yang besar ini, tentu ini harus terintegrasi di seluruh stakeholder, saling mendukung, saling menunjang, dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti perjalanan di akhir tahun bisa dikendalikan, bisa terkendali, dikendalikan, dan tentu bisa memberikan sekali lagi rasa aman, rasa nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dan bagaimana Pak DPR RI mendorong BUMN penyedia jasa transportasi untuk menjamin keselamatannya sendiri Pak sebagai pengguna transportasi selama Nataru kali ini Pak? Selama bahwa semuanya dapat dikendalikan dengan baik, ini menurut saya keamanan dalam momentum Natal dan Tahun Baru ini akan dapat dikendalikan pula gitu ya. Karena biasanya dalam situasi yang pelayanan jasanya tidak mencukupi atas permintaan penumpang, itu yang kemudian akan menjadi pergerakan yang tidak terkendali gitu. Nah, selama bahwa seluruh sektor transportasi, moda transportasi dan pelayanan jasa lainnya bisa saling terkait dan saling mendukung sehingga kemudian terjadi kelancaran yang bisa terkendali, saya kira juga mudah-mudahan nanti kita bisa menjaga bahwa perjalanan bisa lebih dapat dikendalikan dan tentu dijauhkan dari segala mara bahaya gitu ya. Tentunya ini yang harus juga nanti tertata. Maka itu misalkan di jalan tol nanti ada kontraflow. Kontraflow tentu harus dikawal ya jalan keluar masuknya, karena kalau tidak juga ini akan menjadi titik-titik kemacetan baru gitu ya. Nah, penggunaan jalan-jalan fungsional yang sebetulnya belum layak mungkin digunakan tetapi difungsikan. Tetapi ini juga harus kemudian betul-betul dikawal betul, dijaga betul, diatur betul supaya memang faktor keselamatannya dijaga. Dan tentu dari awal ini juga harus dihimbau kepada seluruh pihak bahwa keselamatan harus menjadi hal utama di dalam perjalanan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Pak. Ya. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Herman Khairon, yang mana besar harapan dari DPR RI beserta stakeholder bekerjasama untuk memajukan atau mewujudkan Nataru kali ini yang aman dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Dan pemirsa, berita pertama ini yang menjadi headline di beberapa media online. Ini terkait dengan berita DPR akan panggil Kemenhub terkait dengan wacana perbedaan tarif bagi orang kaya. Kalau kita bisa lihat di beberapa media ini sangat ramai dibahas terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi wacana Kementerian Perhubungan untuk menerapkan perbedaan tarif kereta rel listrik atau di sini disebut dengan KRL antara masyarakat miskin dengan yang mampu ataupun orang kaya pada tahun 2023. Dasko pun mengatakan Kemenhub perlu memberi kejelasan terkait wacana tersebut. Oleh sebab itu ini di beberapa media DPR akan menugaskan komisi teknis untuk menanyakan soal wacana tersebut. Dalam ini yaitu Komisi 5 DPR RI yang bertugas untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pernyataan tersebut sebagai tanggapan dari rencana Kementerian Perhubungan yang akan melakukan penyesuaian tarif KRL bagi orang yang dianggap mampu. Dan di sini tarif KRL yang selama ini antara Rp3.000 hingga Rp5.000 pun akan disesuaikan kembali. Menurut Dasko pemirsa, Komisi 5 DPR RI nantinya akan meminta Menhub Budi Karya Sumadi untuk memperjelas kriteria terkait dengan penumpang yang harus membayar tarif lebih mahal, dan selain itu DPR juga akan menanyakan apakah akan ada perbedaan fasilitas sehubung dengan adanya perbedaan tarif tersebut. Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub di sini Muhammad Rizal Wasal mengucapkan bahwa penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Yang artinya tarif untuk penumpang yang mampu bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000. Angka yang memang cukup fantastis dari yang awal, dan sementara itu Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembedaan antara penumpang. Apakah akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau data terpadu kesejahteraan sosial dari Kemensos yang memang selama ini masih
sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan ataupun perlu perbaikan. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama merespon rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif KRL komuter lain tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Dan menurutnya pemirsa, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan bisa berdampak beralih orang-orang untuk menggunakan kendaraan pribadi lagi. Dan Suryadi mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang kaya maupun tidak. Dan ia pun menilai KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan. Jika orang-orang yang beralih dari moda kendaraan menjadi ke arah dari massal ke pribadi, dan di sini sepertinya memang perlu pertimbangan kembali. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai Komisi 2 DPR RI yang mengkritik KPU terkait dengan pembicaraan peluang pemilu 2024 coblos partai bukan caleg. Ini memang menjadi pembahasan yang nanti akan terus dibahas mungkin di tahun politik yang akan datang, di mana Ketua Komisi 2 DPR RI di sini Ahmad Doli Kurnia Tanjung pun mengkritiki KPU yang berbicara soal peluang pemilihan legislatif akan dilakukan secara proporsional tertutup pada pemilu tahun 2024. Ini sangat disayangkan pemirsa, di mana Doli menilai KPU telah berbicara topik di luar kewenangannya sebab kemungkinan sistem pemilu itu hanya bisa dilakukan setelah diatur lewat undang-undang atau perpu yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI. Sedangkan dalam kasus ini, KPU hanya lembaga yang melaksanakan undang-undang saja. Selain pemerintah dan DPR, kemungkinan sistem proporsional tertutup juga hanya bisa terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun menegaskan hanya 3 lembaga tersebut yang berwenang bicara soal peluang pemberlakuan sistem tersebut. Sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilihan dalam pemilu legislatif hanya memilih partai saja dan bukan calon anggota legislatif. Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku di mana masyarakat bisa memilih calon legislatif secara langsung. Jika sistem proporsional tertutup berlaku, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai saja. Sementara partai politik yang menang dan mendapat jatah kursi berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi parlemen. Sebelumnya Ketua KPU Hashim Asyari di sini mengungkapkan ada kemungkinan pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Ini Hashim mengungkapkan bahwa sistem itu sedang dibahas melalui sidang Mahkamah Konstitusi. Hanya mengatakan sistem proporsional terbuka dimulai sejak pemilu 2009 berdasarkan putusan MK. Hashim pun mengatakan dengan begitu maka kemungkinan hanya keputusan MK yang dapat menutupnya kembali. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang juga menutup akhir tahun pada hari ini. Dan berita mengenai DPR yang akan memanggil Kemenhub terkait dengan wacana perbedaan tarif bagi orang kaya, juga berita dari Komisi 2 DPR RI yang pertanyakan ucapan Ketua KPU soal penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Dadi. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dede Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. Dan selamat tahun baru 2023 dan kita kembali bertemu lagi di tahun depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.